Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok membuat website, mata kuliah, penelusuran online, dan kerjasama dalam berjaring. Pertama, manajemen proyek menggunakan cara ini. Pertama, kita login di Chrome, kemudian search Trello. Trello itu alat untuk manajemen proyek yang dapat membantu pengerjaan agar tertata, teratur, dan untuk menghindari tugas yang terlewatkan. Jadi ini kayak manajemen tugas sebelum Anda mengerjakan tugas. Jadi kayak ada list tugas yang belum dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dan setelah dikerjakan. Tampilan dashboard Trello seperti ini jika pengguna sudah login. Terus kemudian membuat board baru di Trello dengan memberi nama pembuatan website setelah blogspot. Nah, pada tampilan Trello, wallpaper dapat diganti dengan menggunakan gambar dan warna board sesuai keinginan pada bagian background, lalu klik foto atau custom sesuai yang ada di gambar sini. Jadi kita pilih pada bagian background, kemudian klik foto atau custom. Jadi ini tampilan sebelum background Trello diubah, dan ini setelah diubah. Terus kemudian membuat card backlog, to do, in progress, sama done. Nah, pada bagian backlog berisi ide tugas. Jadi ini backlog itu ini seperti satu contohnya perencanaan konsep website, menggunakan info apa seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu ada to do. Jadi to do itu berisi kegiatan yang akan diprioritaskan. Jadi to-do itu terdiri dari kegiatan yang akan diprioritaskan. Terus kemudian kalau in progress berisi kegiatan yang sedang dikerjakan atau jika kegiatan sudah dikerjakan. Kemudian kalau sudah dikerjakan semuanya, pindahkan ke bagian done. Terus jangan lupa ada tugas kelompok, jadi share link Trello untuk dapat dibagikan pada anggota kelompok. Tampilannya nanti akan saya tampilkan di. Kemudian pembuatan website menggunakan Blogger atau Blogspot. Satu yaitu membuat website dengan menggunakan Blogger. Langkah pertama yaitu search dulu Blogspot atau Blogger. Kalau ini saya menggunakan Blogspot. Menurut tampilannya akan seperti ini, seperti biasa. Search bisa tampilan seperti ini. Kemudian memilih akun email untuk membuat Blogspot. Setelah memilih email yang akan digunakan, kemudian memilih membuat nama website. Di sini mengambil nama apa? Kalau ini contohnya TK Islam Al-Baqi seperti ini. Terus kemudian jika sudah berhasil membuat website, tampilnya akan seperti ini tampilan blognya. Jadi ini ada nama TK-nya, dan ini tampilan blog jika belum di setting. Kemudian mencari template pada Chrome dengan memasukkan affiliation Blogger template. Jadi tidak menggunakan template pada bloggernya. Nah, pada Blogger kelompok ini kami tidak menggunakan template dari bloggernya, tapi menggunakan template dari Google. Jadi mencari template sendiri seperti ini, affiliation Blogger template. Terus kemudian jika sudah menemukan template, download template tersebut. Jika file sudah berhasil terinstall, maka selanjutnya mengekstrak file, kemudian diekstrak ini. Nah, hasilnya akan seperti ini.
setelah menggunakan WinRAR, extract file, kemudian hasilnya akan terdownload seperti ini. Kemudian setelah diekstrak filenya, masuk ke menu tema di bagian Blogger dan klik pulihkan, kemudian upload template yang sudah di-download tadi. Nah, ini pilih bagian menu di tema di bagian Blogger. Jadi kita milih bagian ini, tema ini. Jadi kita milih tema, kemudian pulihkan, terus kemudian upload, pilih tema, upload tema yang sudah di download tadi dari affiliation tadi. Nah, setelah di-upload, hasilnya akan seperti ini. Jadi tampilan Bloggernya tidak menggunakan template dari Blogger, tapi menggunakan template sendiri seperti ini. Terus kemudian jika ingin mempercantik tampilan, bisa custom tema. Nah, ini di bagian tema, kemudian di custom atau sesuaikan. Nah, pada tahap ini tim melakukan penyesuaian tampilan template affiliation Blogger. Template yang telah di-upload ke Blogspot. Proses customasi dilakukan melalui theme, custom, dan layout. Nah, tadi seperti ini, sesuai gambar itu bagian pilih bagian tema, kemudian di custom. Terus kemudian mengubah warna pada Blogger, jadi biar lebih menarik. Penyesuaian warna dilakukan agar website lebih konsisten dengan identitas lembaga. Jadi TK Islam Al-Baqiyyah itu warna cerah, lembut, dan ramah anak. Ya, sebenarnya TK warnanya tuh lembut, cerah, ramah anak seperti itu. Perubahan yang dilakukan pertama pada warna header, warna menu navigasi, ketiga warna tombol atau button, 4 warna latar belakang halaman. Jadi ini kita mengedit warna yang ada pada Blogger tersebut biar fotonya lebih menarik. Terus kemudian mengatur logo dan gambar header wallpaper. Jadi masuk ke menu layout dan header atau logo. Jadi di sini kita masuk kepada menu layout, kemudian kita akan mengupload logo TK Islam Al-Baqiyyah. Ini logonya, jadi sebelumnya pasti sudah sekolah mempunyai logo. Nah, masukkan saja logonya dan masukkan wallpaper sekolahnya, jadi tidak hanya monoton seperti ini ya kan. Kalau ini kan masih wallpaper template biasa. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan foto TK-nya biar lebih ya sesuai dengan nama TK. Tempatnya akan seperti ini. Nah, kemudian pengaturan layout menu. Jadi di bagian layout menu kita itu membuat ada beberapa bagian, atau ada beranda, kemudian profil, layanan, portofolio atau klien, kemudian galeri dan download. Jadi di sini kita membuat ada 7 bagian menu. Setelah kita membuat layout, kita lanjut ke bagian mengisi layoutnya. Di sini kita bisa mengisi menu seperti visi misi, profil sekolah, program pendidikan, dan lainnya dengan cara masuk ke menu page, lalu pilih new page atau halaman baru kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu kita bisa salin konten yang sudah dibuat. Ada visi misi, profil, kita bisa membuatnya di Word dulu atau dengan Notepad, nanti kita bisa salin tempel. Selanjutnya, nah setelah kita buat tadi kan ada kolom publikasi, nanti akan ada di sebelah kanan atas. Kalau udah kita publikasikan, lalu akan muncul link di sini. Contoh kita buat visi misi, terus kita publikasikan, nanti di sini akan ada linknya. Untuk cara nambah linknya dimana, kita bisa pilih menu navigasi melalui layout, navigation, menu, edit, dan add link.
Jadi kita edit ini, add link. Kalau kita habis buat visi misi, nanti link yang keluar di sini kita copy dan kita paste di kolom visi misi. Jadi kita mengkopinya sesuai dengan nama seperti sejarah berdirinya. Kalau kita udah mengupload isi dari sejarah berdirinya sekolah, lalu kita copy paste link yang muncul di bagian sininya. Langkah selanjutnya kita memulai membuat postingan baru atau artikel berita. Untuk membuat konten, kita bisa masuk ke menu new post. Nih ya, ada postingan di sini. Nanti kita klik aja, nanti ada new post. Tab ini kita menambahkan artikel pertama sebagai pengisi awal website. Nanti coba kita contohkan. Nah, ini ada judul, terus ini ada HTML, karena dalam proses pembuatan artikel kalau pakai HTML struktur kontennya dapat disesuaikan dengan kaidah SEO. SEO itu sendiri berarti Search Engine Optimization, yang berarti mesin pencari kata kunci. SEO ini berguna sebagai alat untuk membantu mesin pencari atau bisa meningkatkan pencarian pada kata kunci tertentu. Nanti kita upload di sini ada judul, terus ada meta judul, pokoknya sesuai kaidah SEO. Kita bisa cari ChatGPT ya kalau kita masih kurang paham artikelnya harus bagaimana. Nanti di akhir video juga akan saya tampilkan akhir dari artikel yang saya buat nanti. Nah, ini untuk kategori artikel berita. Sebelum kita posting, kita bisa membuat beberapa kategori dahulu. Nanti bisa di link di opsi kategori website. Nanti kita bisa isi ada outing class, ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, rekreasi, atau bisa disesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin jika ada acara tahunan bisa ditulis di kategori acara tahunan gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang SEO sendiri, yaitu untuk setiap artikel dilakukan optimisasi berikut. Yang pertama ada kata kunci utama. Kata kunci utama sendiri yang pertama ada judul. Ini ya untuk judulnya. Lalu ada paragraf pertama. Dan ada subjudul. Subjudul, meta description-nya di sini. Lalu kita bikin URL yang ramah SEO, misalnya TK Islam strip al-baki lalu .blogspot.com /pentingnya strip motorik strip halus strip ana. Jadi kita jangan pakai spasi, melainkan kita ganti tanda ini saja. Lalu untuk gambar ber-alt tag, misalnya anak belajar motorik halus. Nanti waktu kita input gambar, di situ di sampingnya ada keterangan. Nah, pada bagian tulisan alt tag ini bisa kita isi untuk memberi judul spesifik kepada gambar kita. Lalu ada internal linking, misalnya artikel parenting mengarah ke artikel kegiatan. Jadi nanti ada link yang menghubungkannya. Ini karena kita pakai SEO, jadi nanti akan bisa muncul daftar isi seperti ini. Nah, lalu langkah yang paling penting untuk mempublikasikan situs sekolah kita harus punya domain. Di sini saya beli di domain Jogja Host. Kalian bisa coba beli di toko lain. Tapi karena di sini harganya murah dan untuk belajar, jadi kami ambil yang di Jogja Host saja. Lalu di bagian sini bisa ketik nama domain, misalnya lembaga pendidikan.my.id. Di sini juga ada .web.id, jadi kita bisa pilih yang mana. Ada 3 opsi. Di sini kami memilih yang my.id. Lalu akan diarahkan ke link pendaftaran. Kita ketik lagi tadi lembaga pendidikan ini .my.id. Setelah itu kita disuruh memasukkan data secara lengkap. Jadi di sini kita isi data original, jangan data fake, karena nanti kalau ada masalah pada hosting atau pada webnya tuh
pihak admin dapat menghubungi kita. Jadi sebisa mungkin kita beri alamat email yang benar, nomor telepon yang benar demi keamanan kita sendiri. Lalu di sini saya memilih yang paling murah ya, seharga 5.000. Nanti ada banyak pembayaran. Di sini saya memilih kris. Nanti setelah kita selesaikan akan muncul krisnya. Sebelum itu kita harus cross check ya, mengulang, periksa lagi apakah ada kesalahan. Lalu untuk kata sandi disarankan membuat kata sandi yang kuat agar tidak terjadi kendala. Lalu selanjutnya Jogjawas menerapkan sistem keamanan tambahan berupa two-factor authentication atau 2FA. Jadi setelah kita membuat ngisi data kayak tadi, akan ada keamanan tambahan. Di sini bisa berupa lewat email atau bisa lewat Google. Jadi kita harus seperti verifikasi 2 langkah. Proses ini wajib dilakukan agar akun domainnya aman. Jadi kita tidak boleh men-skip atau melewatinya. Dan kita dapat mengakses fiturnya lewat DNS Management. Kita lanjut. Nah, ini di sini ada DNS Management. Setelah verifikasi akun berhasil, kita akan langsung ke sini ke dashboard domain. Pada bagian ini ada beberapa record yang harus dimasukkan agar blogger dapat mengenali domain. Blogger tuh situs kita, domain tuh yang kita baru beli tadi ya. Pengaturan DNS ini diperlukan meliputi, ini ada 4, dan kita harus memasukkan keempat-empatnya di kolom ini. Bisa kita lihat kolom ini, kita masih address, lalu yang bawah kita beri Gmail atau alias. Ini kita nggak bisa masuk sembarangan ya, ini tuh ada kode yang harus kita masukin. Sebelum itu kita lanjutkan dulu. Nah, kembali ke Blogger, kita buka setelan, terus kita pilih publikasi dan pilih domain custom. Masukkan nama domain custom yang telah dibeli. Di sini karena kita tadi belinya yang www.lembagapendidikan.go.id, jadi kita masukinnya juga itu. Setelah itu kita simpan. Nah, nanti akan muncul kode-kode seperti ini. Ini kan nama, www, tujuan. Nah, ini tuh yang akan kita copy paste di link tadi, di kolom tadi itu di sini. Jadi kita tidak bisa mengarangnya ya guys, dan harus dipastikan itu benar tanpa ada kesalahan huruf. Setelah kita copy semuanya, di sini jadi di copy di sini. Ini lebih jelasnya, tujuan, ini ya. Lalu kita simpan semua perubahan dan pastikan tidak ada kesalahan. Jadi kita cek ulang, kalau memang sudah benar kita simpan. Lalu kita juga menyalakan fitur HTTPS di Blogger. Ini di fiturnya kita nyalakan dua-duanya. Nah, proses ini tuh cukup memakan waktu ya teman-teman. Kita tunggu dengan sabar sampai domain terpasang. Biasanya waktu cuma butuh 15 atau sampai 30 menit saja. Nah, setelah propagasi domain dan HTTPS selesai, kita bisa cek apakah website sudah bisa diakses melalui domain baru. Nah, pastikan domain dialihkan redirect dengan benar supaya website dapat diakses dengan lancar. Di sini jangan lupa kita nyalakan ini ya, tanda alihkan domain. Yang step terakhir, setelah domain berhasil dihubungkan, kelola isi website dengan menambahkan kategori postingan dan konten sesuai kebutuhan. Jadi yang tadi kita edit-edit saja. Nah, ini website saya sudah bisa dibuka ya, dan ini sudah terhubung dengan domain. Tampilannya seperti ini, bisa kita lihat hasilnya.
Nah, coba kita cek artikel berita. Ini sesuai kategori-kategori ya teman-teman. Bisa dilihat sudah sesuai dengan kaidah SEO. Bisa kita lihat juga di samping kanan ada tampilan dari artikel yang lain. Bisa kita cek satu-satu. Ini juga sudah ada daftar isinya. Lalu untuk PPDB seperti ini untuk visi misi. Nah, ini disesuaikan saja ya teman-teman dengan kebutuhan dari lembaga sekolah masing-masing. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.